Pemirsa, hingga saat ini pesawat AirAsia KZ8501 rute Surabaya-Singapura yang hilang belum juga ditemukan. Sebelum hilang kontak, kru pesawat sempat meminta izin untuk menyimpang dari rute penerbangannya dan naik ke ketinggian 38.000 kaki. Namun Air Traffic Control atau ATC hanya mengizinkan untuk menyimpang dari jalur. Dan untuk membahas hal tersebut sudah hadir di Studio Berita 1, Kapten Pilot Senior Randy Sasmita Ajiwibowo. Selamat siang, Kapten Randy. Terima kasih telah bergabung bersama kami di Breaking News. Kapten Randy, kalau kita cermati tadi konferensi pers yang berlangsung beberapa saat yang lalu mengatakan bahwa pencarian itu sudah mulai difokuskan di laut. Menurut Anda, apakah ini tepat pencarian di laut, Kapten? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kira seperti yang saya katakan kemarin, bahwa titik pencarian itu harusnya difokuskan antara 5 sampai 10 nautical mile, kira-kira antara 10 sampai 20 km dari informasi radar terakhir hilang. Jadi radar blip gitu, begitu hilang, itu dicari antara 10 sampai 20 km radius, sama dikoreksi arus laut. Arus lautnya cukup keras di sana. Jadi kalau mau search and rescue ya kira-kira daerah situ ditambah dengan arus laut. Arus lautnya kemana? Karena antara Laut Jawa dan Laut Cina Selatan itu arusnya cukup kencang. Oke, tapi kalau kita cermati itu kan berarti kurang lebih 41 menit setelah mengudara. Apakah nanti bisa kita cermati di daerah itu saja yang paling difokuskan pencarian, mengingat ini sudah 1 hari sejak dinyatakan hilang, Kapten Randy? Ya, seperti yang disampaikan oleh Pak Dirjen Perhubungan Udara kemarin, Pak Joko. Beliau mengatakan bahwa ATC Jakarta itu bisa memantau pesawat itu. Bagaimana caranya memantau? Ada 2. Pertama, refleksi radar primary. Jadi barang apapun yang di udara, selama dia bisa ditangkap oleh radar, akan tampak di layar radar Air Traffic Control Jakarta sebagai titik putih yang berkedip-kedip gitu. Untuk memudahkan Air Traffic Control, masing-masing katakanlah pesawat diberi nomor untuk di-set di kokpit sebagai transponder. Katakanlah 1, 2, 3, 4. Begitu masukkan 1, 2, 3, 4, nanti titik putih akan berkedip. Di sampingnya ada tulisan QZ8501 sama ketinggian jelajah FL320. Berarti flight level 320. Jadi Air Traffic Control langsung tahu yang berkedip ini apa. Oh, ini AirAsia. Yang satu lagi berkedip apa ini? Oh, ini Garuda Indonesia. Akan kelihatan GA berapa, ketinggian berapa gitu. Kemarin dikatakan oleh Pak Dirjen, yang secondary, yang ada tulisannya itu mati. Nggak sampai menit, yang primary-nya juga mati. Apa yang terjadi? Kalau yang secondary, yang ada tulisannya flight number, ketinggian FL320 tadi, mati, listrik di pesawat bisa mati. Tapi pesawatnya masih terbang selama titik putih itu masih berkedip. Tapi kalau titik putih yang namanya primary radar itu sudah tidak berkedip, artinya sudah tidak melayang di udara itu benda. Jadi sudah bisa dipastikan itu tidak mengudara karena 2 sinyal itu sudah mati begitu, Kapten ya? Begitu dia mati, berarti dia sudah tidak di udara lagi. Katakanlah mesin pesawat mati. Pesawat Airbus 320, 2 mesin mati, dia tidak langsung jatuh. Membutuhkan waktu antara 10 sampai 15 menit untuk dia jatuh sampai di laut atau di tanah. Baik. Jadi selama itu 10-15 menit, pilotnya masih ada waktu untuk teriak, katakanlah Mayday, 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 tolong, tolong, tolong. Dan masih ada waktu juga untuk mencoba menghidupkan mesin kembali. Baik. Kasus klasik itu yang penerbangan British Airways terkena debu galunggung itu. Dari 4 mesin mati, itu 1 demi 1 bisa hidup, hanya 2 mesin berhasil dihidupkan dan mendarat di bandar udara. Itu sudah ada pengalamannya. Baik, Kapten, tadi kita akan lanjutkan lagi dialog kita.